Halo generasi muda, peduli uang negara, peduli uang kita. Selamat datang dalam podcast Keuangan Negara bersama aku, Elvia Algavania, mahasiswi Diploma 3 Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, berbicara mengenai keuangan negara nih, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai APBN, khususnya tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau yang biasa disebut dengan HKPD. HKPD ini sendiri erat kaitannya dengan desentralisasi fiskal loh generasi muda. Lalu, apa sih sebenarnya HKPD dan desentralisasi fiskal itu? Penasaran? Langsung aja, mari kita kupas satu persatu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan tanggung jawab. Sementara itu, desentralisasi fiskal atau DESFIS adalah bidang keilmuan yang mempelajari pengelolaan fiskal yang terdesentralisasi dalam sebuah negara. Desentralisasi fiskal ini menjadi tren dunia loh sejak abad ke-21 yang telah diterapkan di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, baik negara federal seperti Amerika maupun negara komunis seperti Tiongkok. Berbagai penelitian di seluruh dunia, khususnya Eropa dan negara-negara anggota OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, mengkonfirmasi bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif bagi suatu negara seperti efisiensi penyediaan layanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, generasi muda, perkembangan dan dampak positif desentralisasi fiskal tersebutlah yang menjadi latar belakang Indonesia untuk mengadopsi kebijakan desentralisasi ini pada tahun 1999. Hal ini ditandai dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, serta adanya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Menarik juga ya pembahasan tentang desentralisasi fiskal ini. Tapi tunggu dulu. Penerapan sistem baru di suatu negara pasti membutuhkan proses yang tidak mudah dong ya. Begitu pula dalam penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia yang memerlukan proses penuh komitmen dan semangat perbaikan yang sangat krusial. Nah, untuk mencapai seluruh proses tersebut, ada berbagai langkah yang perlu diikuti nih generasi muda. Salah satunya adalah tahap Finance Follow Function atau disebut juga dengan keuangan menurut fungsi. Aduh, makin asing aja istilah-istilah yang digunakan. Nah, biar makin paham, kita belajarnya pelan-pelan aja ya. Jadi, finance. Oke, back to topic. Jadi, Finance Follow Function merupakan penyerahan sumber pembiayaan dari pusat kepada daerah untuk mengikuti fungsi dan kewenangan yang didesentralisasikan dari pusat ke daerah. Indonesia sendiri sudah terlihat sangat baik nih generasi muda dalam mengimplementasikan tahap Finance Follow Function ini. Mengapa? Karena dalam pengembangan dan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, Indonesia menggunakan prinsip Money Follow Function melalui pembagian kewenangan belanja atau yang biasa disebut dengan Expenditure Assignment. Proses Expenditure Assignment ini menggunakan pendekatan transfer ke daerah melalui beberapa komponen nih, yaitu dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Namun, pada beberapa daerah tertentu, komponen transfer ke daerah ini dilengkapi juga dengan dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, dan dana insentif daerah. Gimana? Udah mulai paham atau justru pusing berkunang-kunang nih? Semoga pembahasan mengenai HKPD dan desentralisasi fiskal kali ini dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk peduli terhadap keuangan negara ya. Karena peduli uang negara, peduli uang kita. Sekian episode mengulik APBN lebih dalam kali ini. Fania pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.